Kita mulai secara singkat bahwa renang gayung punggung itu harus dimulai dengan memahami posisi tubuh, di mana disebut gaya punggung karena posisinya badan itu terlentang, mengapung, menghadap ke atas di permukaan air, hingga disebut gaya punggung. Nah, gaya punggung ini bisa dimulai dengan mengapung. Mengapung adalah belajar untuk menyesuaikan diri terhadap posisi yang sebenarnya dengan mengapung dan meluncur nanti. Nah, kita mulai dulu dengan belajar mengapung, di mana mengapung usahakan yang pertama adalah tinggi permukaan air itu sebahu atau sepundak. Nah, kalau airnya pendek berarti bahu pundak menyesuaikan permukaan air ketinggiannya, sehingga diatur sendiri, mencari titik nyaman di mana pundak berada di permukaan air. Nah, kemudian dari posisi tubuh, posisi berdiri, kemudian kedua kaki merentang, melebar supaya badan bisa lebih rendah. Nah, dari posisi itu kedua tangan rileks di samping, pandangan mata lurus ke depan. Bagaimana sekarang cara merebahkan? Adalah seperti mau posisi orang latihan kayang. Jadi lututnya itu tidak ditekuk, tapi lututnya mengikuti punggung. Yang pertama adalah punggung itu posisi seperti kayang, kemudian rebahkan punggung itu secara pelan. Letakkan punggung ke permukaan air di belakang. Nah, kemudian diikuti dengan leher, tengkuk, kepala belakang mengikuti merebahkan secara datar. Nah, ciri-cirinya adalah kalau benar, yang pertama adalah lehernya itu rileks, tidak melawan posisi merebah. Jadi kalau merebahkan badan, posisi terlentang, lehernya itu mengikuti, jangan melawan. Kalau melawan nanti akan justru jadi tenggelam. Nah, lehernya rileks, kepala belakang diletakkan ke permukaan air. Kemudian yang menjadi alat kontrol adalah dagu itu jangan merapat mendekat ke ke dada atas. Jadi dagunya jangan mendekat ke dada. Kemudian sebaliknya, pandangan mata juga jangan ke arah kaki. Pandangan mata harus ke langit. Pandangan mata lurus melihat langit. Kalau saudara pada posisi tubuhnya mau normal, posisi tubuh di permukaan air itu menatap langit secara vertikal dari tubuh kepala saudara. Kemudian sebaliknya juga jangan kepalanya itu dangak-dangak gitu. Ben ora kemambang, badannya degek-degek. Nah, bukan seperti itu. Adalah dengan cara meletakkan bahu ke permukaan air, rileks, letakkan, baru tolakkan kaki. Nah, setelah menolakkan kaki, kedua kakinya lurus, rileks. Pandangan selalu tetap menatap ke langit, bukan ke arah kaki. Ya, bukan ke arah kaki. Kalau ke arah kaki nanti otot punggung kita kaku, otot perut kita membantu. Nah, justru malah jadi berat. Akhirnya tenggelam, tidak bisa bertahan, meluncur secara jauh. Nah, kalau ini berpasangan, telapak kaki yang melakukan meluncur itu bisa didorong oleh temannya. Sehingga meluncur lebih jauh. Kemudian yang didorong itu menikmati luncuran itu. Jadi jangan bereaksi apapun. Menikmati luncuran.
Nah, memang ini tidak semudah yang saya omongkan, butuh waktu untuk melakukan latihan ini. Butuh latihan yang berulang-ulang untuk supaya bisa. Tapi dengan catatan semuanya itu harus dipahami, mengikuti metode yang saya jelaskan tadi. Jadi kedua kakinya agak lebar, posisi badan seperti orang mau kayang, rebahkan bahu, pundak ke permukaan air, diikuti oleh leher, tengkuk, kepala bagian belakang, kemudian pandangan mata lurus ke atas, hindarkan dagu merapat ke dada, dan permukaan wajah itu telinganya harus masuk ke dalam air. Jadi seakan-akan wajah itu akan tenggelam ke dalam air. Nah, pada saat itulah kenyamanan meluncur bisa terasa sekali.